Halijah, mau kemana? Mau ke koperasi beli buku sama pulpen. Tadi kami beli buku sama pulpen juga. Berapa harganya? Tadi aku beli 3 buku sama 2 pulpen, harganya 13.000. Tadi aku beli 1 buku sama 2 pulpen, harganya 7.000. Berapa ya harga masing-masingnya? Aku cuma punya uang 10.000 nih. Berapa ya Kak? Tadi aku lupa nanya harga masing-masing buku sama pulpennya. Aku juga nggak nanya. Aduh, gimana nih? Aku malu kalau uangnya udah cukup. Nah, saatnya kita gunakan matematika. Bagaimana caranya? Hai kawan belajar, kalian mau tahu cara apa ya yang mereka pakai? Caranya yaitu dengan sistem persamaan linier dua variabel. Penyelesaian masalah dengan menggunakan sistem persamaan linier dua variabel ini bisa dengan berbagai metode loh kawan belajar. Tapi kali ini kita hanya membahas 2 metode saja ya, yaitu metode grafik dan metode campuran. Kawan belajar, sebelum memilih metode yang digunakan, maka langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah permasalahan ke dalam kalimat matematika agar nanti diperoleh sistem persamaannya. Kan tadi diketahui kalau harga 3 buku dan 2 pulpen adalah 13.000, kemudian harga 1 buku dan 2 pulpen adalah 7.000. Nah, inilah yang kita rubah ke dalam kalimat matematika. Caranya, misalkan dulu harga 1 buku sama dengan X dan harga 1 pulpen sama dengan Y. Sehingga diperoleh sistem persamaan 3X plus 2Y sama dengan 13.000 dan X plus 2Y sama dengan 7.000. Sip. Oke, tadi sudah ditemukan sistem persamaannya. Nah, pada metode grafik, artinya kita harus menggambar kedua persamaan ini. Sebelum menggambar, cari dulu titik-titik potong pada sumbu X dan sumbu Y pada kedua persamaan ini. Perhatikan ya kawan belajar cara mencari titik-titik potongnya. Kita bikin aja tabel seperti ini. Nah, kalau ingin kita mencari titik potong terhadap sumbu Y pada garis ini, maka ambil nilai X sama dengan 0. Berapakah nilai Y-nya? Maka kalau nilai X-nya sama dengan 0, kan persamaannya berubah menjadi 2Y sama dengan 13.000. Artinya nilai Y-nya adalah 13.000 dibagi 2 atau 6.500. Didapatkanlah titiknya 0,6500. Kemudian kalau ingin mencari titik potong di sumbu X, maka ambil nilai Y sama dengan 0. Nah, persamaannya akan berubah menjadi 3X sama dengan 13.000. Jadi, nilai X-nya adalah 13.000 dibagi 3 sama dengan 4.333,33. Maka didapatkanlah titiknya 4.333,33,0. Kemudian cari lagi titik potong sumbu X dan sumbu Y pada garis ini. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Kalau ingin mencari titik potong di sumbu Y, maka ambil nilai X sama dengan 0. Kalau nilai X-nya sama dengan 0, maka persamaannya menjadi 2Y sama dengan 7.000. Y 7.000 dibagi 2 adalah 3.500. Jadi didapatkan titiknya 0,3500. Kemudian kalau ingin mencari titik potong di sumbu X, maka ambil nilai Y-nya sama dengan 0. Didapatkanlah nilai X sama dengan 7.000. Nah, ini akan didapatkan titiknya 7.000,0. Mudah bukan kawan belajar? Berikutnya, kita langsung bisa gambarkan grafiknya kawan belajar.
Caranya, sediakan kertas berpetak, kemudian gambar garis horizontal sebagai sumbu X dan garis vertikal sebagai sumbu Y. Nah, karena tadi titik-titik potongnya bernilai ribuan, maka kita ambil skalanya 1000. Nah, kemudian setelah kita beri skala di setiap garisnya, maka kita langsung bisa gambarkan kawan belajar. Nih, yang pertama kita gambar dulu garis 3X plus 2Y sama dengan 13.000. Tadi kan ditemukan kalau titik potongnya yang pertama itu adalah 0,6500. Artinya nilai X-nya sama dengan 0 dan nilai Y-nya adalah 6500, maka titiknya di sini. Kemudian titik potong pada sumbu X tadi ditemukan 4333,33,0, berarti di sekitar sini. Setelah didapatkan titiknya, tinggal ditarik garis lurusnya. Nah, inilah gambar garis 3X plus 2Y sama dengan 13.000. Kemudian kita gambar lagi garis X plus 2Y sama dengan 7.000. Tadi sudah ditemukan titik potong pada sumbu Y adalah 0,3500, berarti letaknya di sini. Kemudian titik potong pada sumbu X-nya adalah 7.000,0, berarti titiknya di sini. Nah, tinggal ditarik garisnya, didapatkanlah garis X plus 2Y sama dengan 7.000. Dari kedua garis ini ditemukanlah titik potongnya. Nah, di sini ya. Maka ini adalah himpunan penyelesaiannya. Ini berarti nilai X-nya adalah 3.000 dan nilai Y-nya adalah 2.000. Kita ingat di awal kita sudah memisahkan jika nilai X itu adalah harga satu buku dan nilai Y itu adalah harga satu pulpen, maka dapat diambil kesimpulan kalau harga satu buku adalah 3.000 dan harga satu pulpen adalah 2.000. Yuk kita ke metode yang kedua, yaitu metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Nah, dari sistem persamaan ini, langkah pertama kita eliminasi dulu variabelnya, boleh variabel X maupun variabel Y. Tetapi di sini lebih memilih mengeliminasi variabel Y-nya karena dia konstantanya sudah sama. Jadi kita kurangkan, kenapa? Karena kan 2Y dikurang 2Y itu 0, makanya kita gunakan tanda kurang. Jadi berikutnya adalah 3X dikurang X itu 2X, kemudian 13.000 dikurang 7.000 adalah 6.000. Jadi X-nya 6.000 dibagi 2. 6.000 dibagi 2 itu adalah 3.000. Nah, didapatkanlah nilai X-nya sama dengan 3.000. Setelah didapatkan nilai X sama dengan 3.000, berikutnya kita substitusi nilai X sama dengan 3.000 ini ke persamaan. Boleh sebenarnya persamaan 1 atau 2, tetapi di sini lebih memilih ke persamaan kedua karena angka-angkanya lebih kecil. Yuk kita substitusi. Substitusi artinya mengganti nilai X-nya dengan yang ditemukan tadi. Nah, jadi didapatkan nilai 2Y itu sama dengan 7.000 dikurang dengan 3.000. Jadi 2Y sama dengan 4.000, Y-nya adalah 4.000 dibagi 2 sama dengan 2.000. Setelah didapatkan ini, maka kita ingatkan di awal tadi permisalan kita jika nilai X itu adalah harga satu buku dan nilai Y adalah harga satu pulpen, maka kesimpulannya adalah harga satu buku 3.000 dan satu pulpen adalah 2.000. Berarti harga satu bukunya 3.000 dan harga satu pulpennya 2.000. Berarti dengan uang 10.000 ini aku bisa beli 2 buku dan 2 pulpen. Asik ya, belajar matematika berguna banget di kehidupan sehari-hari. Ayo temenin aku ke koperasi, ayo.